Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya belajar hari ini? Nah, sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Hari ini kita akan belajar bersama materi kelas 3, tema 5, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6 mengenai keadaan cuaca. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, membuat kalimat yang berkaitan dengan cuaca. Yang kedua, mengetahui tugas masing-masing di dalam kelas. Yang ketiga, menuliskan pecahan sesuai gambar yang ada. Yang keempat, membuat daftar hasil kunjungan ke stan pameran. Yang kelima, menentukan bilangan pecahan. Yang keenam, membuat kalimat yang berkaitan dengan cuaca. Selanjutnya, ajaklah temanmu belajar tentang cuaca cerah dan hujan. Lakukan sambil bermain tebak kata. Buatlah 4 lingkaran di lapangan. Gurumu akan membagikan kartu kata. Letakkan kartu kata pada lingkaran. Berdirilah di depan lingkaran. Ambil satu kartu kata. Baca dan jelaskan arti kata tersebut. Berlarilah ke seberang lapangan. Letakkan kartu pada lingkaran cuaca yang tepat. Ayo kita buat kalimat untuk kata-kata yang berhasil kamu dapatkan. Misalnya nomor 1, saat cuaca cerah, Benny bermain bola di lapangan. Yang kedua, awan gelap selalu tiba-tiba datang menghampiri. Yang ketiga, langit pun berubah menjadi mendung. Untuk nomor 4 dan 5, kalian bisa mengerjakannya di buku paket kalian masing-masing ya. Festival ragam makanan akan dilaksanakan besok. Udin, Benny, Siti, dan teman-teman mulai sibuk. Mereka mempersiapkan segala sesuatunya. Mereka akan membawa makanan sesuai daerah asalnya. Hari ini mereka akan menghias kelas. Ruang festival akan menjadi lebih meriah. Udin membagi kelompok kerja bersama teman-temannya. Kelompok Benny bertugas menyusun meja dan kursi. Mereka membaginya berdasarkan nama pulau besar di Indonesia. Kelompok Lani bertugas menjadi penerima tamu. Mereka juga akan mengatur acara festival. Acara akan menjadi lebih tertib dan teratur. Kelompok Edo bertugas menyiapkan musik dan lagu. Musik dan lagu untuk mengiringi acara festival. Acara festival akan menjadi lebih meriah. Kelompok Dayu akan menyiapkan hiburan. Hiburan pembuka berupa tarian daerah. Tarian daerah untuk menyambut para tamu yang hadir. Kamu pun dapat membagi tugas untuk teman-teman di kelas. Isilah tabel di bawah ini. Misalnya, nama siswa diisi berikut ini. Ada berapa itu? Nah, Ibu mengasih contoh 4. Misalnya, Keira tugasnya menyiapkan hiasan. Peralatan yang disiapkan bendera plastik. Yang kedua, Yumna tugasnya menyambut tamu. Peralatan yang disiapkan buku tamu. Yang ketiga, Jasmine tugasnya menyiapkan nama makanan. Peralatan yang disiapkan kertas karton. Yang keempat, Anas tugasnya menyiapkan meja dan kursi. Peralatan yang disiapkan meja dan kursi. Untuk nomor selanjutnya, kalian bisa mengerjakannya di buku paket kalian masing-masing ya.
Perbedaan adalah karunia dari Tuhan. Perbedaan menunjukkan bahwa kita bangsa yang kaya. Perbedaan hendaknya membuat kita makin bangga. Bangga menjadi anak Indonesia. Kita tetap harus saling menghormati. Kita juga harus menjaga persatuan bangsa. Festival makanan telah tiba. Udin membawa kue cucur khas Betawi. Hari ini Udin membawa contoh untuk dicicip bersama teman-teman sekelasnya. Satu kue cucur dibagi 2 untuk Siti dan Lani. Masing-masing mendapat 1/2 atau 1/2. Satu kue cucur lainnya dibagi 3 untuk Beni, Edo, dan Udin. Masing-masing mendapat 1/3 atau 1/3. Satu lagi kue cucur dibagi 4 untuk teman-teman lainnya. Masing-masing mendapat 1/4 atau 1/4. Manakah yang besar nilainya antara 1/2, 1/3, dan 1/4? Yaitu 1/2. Selanjutnya, Siti dari Padang membawa contoh lamang. Lamang adalah makanan khas dari Padang. Satu batang lamang dipotong menjadi 20. Siti membaginya untuk teman-temannya. Satu batang lamang Siti bagi untuk 5 orang. Masing-masing mendapat 5/20 atau sama dengan 1/4. Satu batang lagi Siti bagi untuk 10 orang. Masing-masing mendapat 2/20 atau sama dengan 1/10 batang. Manakah nilai yang lebih besar antara 5/20 atau 2/20? Siapakah yang lebih banyak mencicipi lamang dari Padang? Apakah yang mendapat 5/20 atau 2/20? Yaitu jawabannya 5/20. Sekarang jawablah latihan soal ini ya. Tuliskan pecahan berikut ini sesuai dengan gambar yang ada. Tuliskan pecahannya, misalkan nomor 1 itu gambar yang diarsir 1 bagian dari 2 bagian atau 1/2. Yang kedua, 1 bagian yang diarsir dari 4 bagian atau 1/4. Dan yang ketiga itu gambar yang diarsir 3 bagian dari 6 bagian atau 3/6. Lalu untuk nomor 2, perhatikan baik-baik. Ada 1 buah sawo yang utuh dan tidak terbelah, yaitu pecahannya 1/1. Lalu dibagi 2 artinya 1/2. Dan dibagi lagi menjadi 6 bagian. Artinya 1/6. Untuk nomor selanjutnya, kalian bisa mengerjakan sendiri di buku paket kalian masing-masing ya. Selanjutnya, hari Sabtu yang cerah, Siti dan kawan-kawan melangkah dengan gembira. Mereka siap untuk merayakan festival makanan tradisional. Lani memakai pakaian adat Bali, Udin dengan pakaian Betawi, Edo tampak gagah dengan pakaian Maluku. Festival makin semarak. Para peserta memakai pakaian daerah. Orang tua dan guru sudah mulai berdatangan. Lani bertugas menyambut para tamu undangan. Lani selalu tersenyum ramah. Mengunjungi festival makanan sungguh menyenangkan. Kamu dapat mencicipi makanan yang dipamerkan. Kamu juga dapat mencari informasi tentang beragam daerah di Indonesia. Kamu juga dapat mengenal ragam pakaian adat daerahnya.
Yuk kita daftar hasil kunjunganmu ke stan-stan pameran. Yuk kita buat daftar hasil kunjunganmu ke stan pameran. Nah, misalnya nama stan Palembang, jenis makanannya empek-empek, pakaian adatnya songket, informasi daerah, ibu kota Sumatera Selatan, dekorasi penunjang miniatur Ampera. Yang kedua, nama standnya Betawi, jenis makanannya kerak telur, pakaian adatnya baju Demang, informasi daerahnya tarian tradisional berupa ondel-ondel. Untuk nomor selanjutnya, kalian bisa mengerjakan sendiri di buku paket kalian masing-masing. Keberagaman negara kita adalah sebuah anugerah. Kita harus menghormati setiap perbedaan. Perbedaan membuat kita kaya. Menjaga persatuan dan kesatuan adalah tugas kita bersama. Festival makanan telah usai. Masih tersisa beberapa makanan dari masing-masing stan. Udin sebagai ketua kelas ingin membaginya pada teman-teman. 1. Di stan Sumatera, salah satu teman membawa juanda 8 jam. Juanda dalam bahasa Palembang adalah kue. Udin memotong juanda 8 jam menjadi 18 potong yang sama besar. Lani makan 3 potong juanda. Tuliskan banyaknya juanda 8 jam yang dimakan oleh Lani. Tuliskan dalam bentuk lambang bilangan. Nah, tadi kita sudah ketahui bahwa yang dimakan Lani 3, jadi dapat kita tulis 3/18 bagian. Dan 18 ini didapat dari hasil potongan yang sama besar. Untuk selanjutnya, kalian mengerjakan sendiri di buku paket kalian masing-masing ya. Selanjutnya, jangan takut pada hujan. Cuaca mulai berganti menjelang siang. Matahari tertutup awan. Mendung pun datang. Saat mendung, langit berubah menjadi agak gelap. Tidak ada sinar matahari. Mendung adalah awan yang mengandung hujan. Makna ini tertulis pada Kamus Bahasa Indonesia. Cuaca mendung berlangsung lama dan kelam. Itu menandakan akan turun hujan. Saat hujan, terkadang petir dan kilat menyertai. Pernahkah kalian mendengar bunyi petir saat hujan? Adakah yang pernah melihat kilat saat hujan? Pasti adik-adik pernah melihat petir dan kilat pada saat hujan. Saat hujan, sebaiknya kita berlindung dalam rumah. Dapat juga berlindung di sekolah dengan aman. Tidak perlu takut dengan suara petir. Jangan takut juga dengan kilat yang terlihat. Petir dan kilat tidak akan melukai kita. Pastikan berlindung di tempat yang aman. Sebaiknya lakukan aktivitas di rumah saja. Nikmati makanan atau minuman yang hangat. Jadi di saat hujan dan petir, adik-adik jangan keluar rumah. Tetap di dalam rumah. Carilah 5 kata yang berhubungan dengan cuaca. Temukan pada bacaan di atas, lalu jelaskan maknanya secara tertulis. Misalnya hujan. Dan makna dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu titik-titik air yang berjatuhan dari udara melalui proses pendinginan. Yang kedua, petir. Petir artinya kilatan listrik di udara disertai dengan bunyi gemuruh. Untuk nomor selanjutnya, kalian bisa mengerjakan sendiri di buku paket kalian masing-masing. Pernahkah kamu mengalami cuaca mendung? Pasti adik-adik pernah mengalami
cuaca mendung. Kemudian, hujan disertai petir atau kilat. Apa yang kamu rasakan? Nah, pasti adik-adik merasakan takut. Tulislah cerita berdasarkan pengalamanmu ketika hujan. Lalu, bacakan hasil tulisanmu di depan kelas. Ibu kasih contoh. Saat itu, aku hendak berangkat ke pasar bersama ibuku. Memang langit agak mendung, tetapi hujan belum turun. Jadi, aku dan ibuku tetap pergi ke pasar untuk berbelanja. Sesampainya di pasar, kami berkeliling membeli sayur dan buah. Tak lama kemudian, kami merasakan udara semakin dingin, dan ternyata benar. Tak lama kemudian hujan turun tiba-tiba dengan derasnya. Aku langsung berlari bergegas dengan ibuku mencari tempat untuk berteduh. Terkadang sesekali kami mendengar suara petir yang menyambar dan kilat yang beradu di langit. Kami memutuskan untuk pulang segera menggunakan taksi. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya.